Halo semua, welcome back. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pengenalan notes atau modul. Kalau misalnya di Mac.com disebutnya modul, kalau di sini kita sebutnya notes ya untuk di N8N. Oke, untuk di sini kita akan mulai dulu dengan trigger notes. Ini bakal panjang, jadi gua akan bagi ini per part-part buat nunjukin gimana cara penggunaan trigger ini sendiri. Trigger ini adalah starting point dari setiap workflow di N8N. Node ini mendeteksi event atau kondisi tertentu. Jadi gimana caranya mulai automation awalnya pasti dari trigger nodes ini sendiri. Nah, pertama-tama teman-teman kalau misalnya udah buka N8N ya, kalian bisa create workflow di sini. Nanti begitu di create workflow dia pasti akan nongol baru nih di sini. Kalian tinggal klik plus aja. Nah, pasti yang pertama kali dia akan suruh cari dulu triggernya. Dan kita akan bahas ini satu-satu dari trigger. Mungkin nggak semuanya, tapi yang penting-penting, yang pasti akan teman-teman sering pakai. Nah, kita ada beberapa yang kita udah di sini ya. Ini ada trigger nodes di sini. Coba supaya, nah, ini ada trigger nodes yang pertama. Terus yang kedua ada on app event. On app event ini kalau misalnya teman-teman ada aplikasi tertentu ya, terus di aplikasi tertentu itu ada terjadi sesuatu, misalnya kalian baru upload file atau misalnya ada perubahan file. Nah, ini bisa di on app event di sini tergantung tersedianya apa ya. Terus ada schedule trigger, ini berguna banget untuk running automation yang scheduling. Jadi misalnya setiap hari jam 9 pagi di automation akan nyala. Nah, ini schedule trigger. Ada webhook. Webhook ini kalau misalnya teman-teman ada kirim data gitu dari aplikasi lain, jadi ini saya mau kirim data dari aplikasi anggap Google, atau misalnya mau kirim datanya dari Meta, mau dikirim ke N8N. Nah, nanti biasanya dia akan minta webhook URL. Nah, di sini ada webhook. Terus ada on form submissions. Ini kalau on form submissions ini setiap kali ada form yang akan dimasukin, nanti dia akan nge-trigger ini automationnya. When executed by another workflow, ini kalau misalnya teman-teman ada workflow-nya itu chain ya, jadi saling saling apa ya, saling saling terintegrasi. Jadi dari workflow satu dia akan ngirim data ke workflow atau skenario automation yang ini. Nah, ini bisa pakai when executed by another workflow. When chat message receive, ini kalau misalnya kita pakai AI agent buat chatbot, ini biasa pakai gini. When fetching data set row, nah ini lebih ke internal, mungkin kita nggak akan bahas. Email trigger, ini setiap kali ada email, ini juga nggak akan begitu kita bahas karena jarang banget dipakai, kecuali teman-teman pakai email custom ya. Ada error trigger, nah ini buat setiap kali ada error di skenario kita bisa pakai error trigger ini. Ada N8N trigger, ini kalau misalnya ada event atau ada apa di dalam N8-nya, ini bisa juga dipakai ini. Ini nggak akan kita bahas juga. SSI trigger ini lebih teknikal lagi. SSI trigger ini juga nggak akan begitu kita bahas. Sampai terakhir MCP server trigger. Nah, jadi banyak banget dari trigger-trigger ini semua. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin yang penting-penting aja ya, kayak misalnya when clicking, executed workflow, schedule trigger, webhook, on form submissions, executed by another workflow. Terus chat message mungkin nggak akan kita bahas ya di sini ya. Error trigger sama MCP server trigger. Nah, itu yang akan kita bahas. Untuk yang kali ini kita akan mulai dengan trigger manual dulu. Ini trigger manual. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa tambahin trigger manually. Nah, anggapannya trigger manual ini setiap kali kita clicking itu dia akan nge-run workflow. Nah, ini guna banget setiap kali biasanya teman-teman mau bikin workflow ya. Jadi biasanya pasti awal-awal kalau mau bikin workflow atau automations pasti gue pakai manual trigger dulu supaya mastiin kalau misalnya skenario itu jalan dengan benar. Contohnya di sini kita tambahin data transformations, kita tambah edit field aja ya. Gue akan bikin baru, misalnya name, Arif. Di sini kita akan tambahin lagi di sini gender, mungkin di sini pria. Misalnya di sini kita tambahin lagi umur, gua akan nyasal aja di sini string, mungkin bukan string ya, number. Kita akan ganti number ke 17. Dia akan jalanin. Teman-teman bisa sebenarnya execute sendiri gini ya, tapi biasanya trigger workflow ini buat mastiin
oh jalannya dari awal sampai akhir itu jalan dengan benar. Nah, kita bikin lagi misalnya filter. Di sini filter. Kalau misalnya umur is less than or equal to 18 ya. Misalnya umurnya di bawah 18 tahun. Berarti dia sorry. Greater than or equal to. Jadi jatuhnya dia hanya akan nge-passing through kalau misalnya umurnya itu setara 18 atau di atas 18. Ini mungkin guna kalau misalnya kalian punya produk yang 18 plus gitu. Pastiin kalau mau formnya, oh ini emang udah legal. Kita akan running. Nah, ini dia nggak akan passing through, jadi bakal di discarded. Kalau misalnya kita rubah nih ya, jadi dari greater than or equal, kita jadi less than or equal. Jadi di bawah 18 tahun. Dia akan dia akan di passing through, bakal di cap. Nah, jadi trigger manual ini ya tujuannya cuma buat executing workflow ya, standarnya seperti itu. Biasanya kalau misalnya gua tuh ada tambahan misalnya on schedule ya, buat mastiin ini udah benar atau salah. Kalian bisa pakai execute workflow ini atau pakai executed workflow yang di sini supaya lebih gampang. Tergantung teman-teman sukanya yang seperti apa. Ini part 1, kita akan lanjut lagi ke part setelahnya. Part setelahnya apa nih? Sorry, gue lupa. Oh, kita akan lanjut ke schedule trigger. Gimana cara nge-setup schedule trigger. Oke, see you in the next video.